Saudara, sekarang kita akan berbicara tentang filsafat abad pertengahan yang dimulai pada abad ke-5 sampai ke abad ke-15-17 Masehi, di mana pada saat ini filsafat dikuasai oleh pihak gereja, yaitu gereja Kristen Katolik khususnya. Nah, pada saat inilah ada dua gelombang filsafat abad pertengahan ini, yaitu zaman para biarawan yang berkuasa atas filsafat dan kemudian para orang di luar biara, yaitu di kerajaan-kerajaan yang disebut sebagai filsafat skolastik. Jadi yang ada adalah zaman patristik dan zaman skolastik. Zaman patristik ini para bapak gereja atau pater, ya, maka disebut patristik. Mereka lah yang menata, memperkuat isi ajaran Kristen dan membela dari serangan kaum kafir dan kaum sesat, Gnoksis. Nah, ini dimulai pada abad ke-2 sampai 7 Masehi. Nah, bagi para bapak gereja, ajaran Kristen itu adalah filsafat yang sejati dan wahyu yang sejati. Nah, sikap para bapak gereja terhadap filsafat Yunani itu ada di antara sikap menerima dan menolak. Yang menerima disebut sebagai persiapan Injil. Nah, jadi untuk pemahaman Injil mereka mempersiapkan dengan pemikiran-pemikiran itu. Maka tidak heran sampai pada saat ini filsafat menduduki tempat penting di dalam kerohanian atau teologi, khususnya teologi Katolik. Di mana saya pernah ekstensi di Sekolah Tinggi Filsafat Triakarya. Di situ ada 2 jurusan, yaitu teologi dan filsafat. Keduanya merupakan berdampingan, dan pada zaman patristik itu filsafat merupakan penyiapan Injil, persiapan Injil untuk memperkuat para teolog di dalam mempelajari dan menyiarkan firman Tuhan, dalam hal ini teologi dengan ketuhanannya, Tuhan Yesus sebagai pusatnya. Dan sampai sekarang setiap pastor di gereja Katolik selalu dipersiapkan dengan filsafat ini. Pada saat zaman patristik itu terjadi penganiayaan kaum Kristen, penganiayaan terhadap mereka, dan ajaran-ajaran mereka diserang secara dahsyat oleh para agama dan penganutnya, pemimpinnya yang berlawanan, terutama dari pagan Romawi dan kelanjutan dari pagan Yunani dengan filsafat-filsafat agamanya, serta juga dari kaum Yahudi yang memandang Kristen sebagai suatu agama sekaligus ancaman baru. Nah, saudara, reaksi ini dari para bapak gereja patristik itu merupakan sebuah pembelaan iman. Nah, sekarang kita kenal namanya apologet. Apologet itu mempertahankan iman dengan apologetika yang menyerap dari kata dewa dalam Romawi, yaitu dewa Apollo. Ya, pembelaan atas iman ini merupakan reaksi kaum bapak gereja patristik itu dengan mempelajari dan memakai paham-paham filosofis. Nah, jadi semacam ilmu dalam bela diri itu memakai kekuatan lawan untuk melawan. Jadi tidak menggunakan kekuatan sendiri. Kenalilah musuhmu. Nah, seperti itu. Maka filsafat-filsafat digunakan untuk mempertahankan iman Kristen terhadap serangan oleh filsafat. Juga khususnya
dari Yunani yang filsafatnya sangat kuat, dengan juga ada paham Helenisme yaitu pagan Yunani. Nah, oleh karena itulah terjadi reaksi yang saling berpengaruh, dan ini merupakan reaksi timbal balik. Kristenisasi terjadi pada kaum Helenis dan Helenisasi terjadi pada kaum Kristen. Sebuah peperangan intelektual dan keimanan yang sangat dahsyat, saudara, pada saat itu. Mereka membela ajaran iman Kristen dengan menjelaskan doktrin-doktrinnya dengan filsafat Yunani sebagai sarana. Sarana apa? Untuk mengkristenkan kaum Helenis. Helenisme dikristenkan, paham Helenisme dikristenkan. Unsur pemikiran kebudayaan Helenisme, terutama filsafat Yunani, pun bisa masuk dan berperang dengan dahsyat di bidang ajaran iman Kristen dan ikut membentuk. Dan ajaran iman Kristen ini diyunanikan lewat gaya dan bentuk argumentasi, pola-pola modelnya filsafat Yunani. Maka kemarin kita dalam konten sebelumnya membahas tentang Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, tentang pengaruh pemikiran Platonis pada teologi logos dalam kekristenan. Dengan pandangan semacam itu kita jadi tahu bagaimana pengaruhnya sangat dahsyat. Dan ini juga ditunjukkan oleh para bapak gereja pada saat itu, di mana seorang Justinus Martir melihat Sokrates itu laksana nabi dan martir Kristus. Nah, makanya kita pada saat ini sering mendengar bagaimana Sokrates dibilang oleh sebagian kaum kita sebagai seorang nabi. Sebaliknya, lain lagi, selain Justinus Martir ada seorang Tertullianus pada tahun 160 sampai 222 yang mengatakan sebetulnya tidak ada hubungan itu antara Athena dan Yerusalem. Tidak ada itu hubungan antara simbol filsafat dan teologi ajaran Kristen. Tidak ada hubungannya. Ya, jadi kalau Justinus Martir itu mengatakan Sokrates itu merupakan nabi, semacam nabi dan martir Kristus. Nah, sebaliknya Tertullianus tidak mengatakan demikian, bahkan tidak ada hubungannya itu. Lainnya lagi mengatakan, lain dari mereka, Origenes tahun 185 sampai 253 Masehi mengatakan, wahyu ilahi itu akhir dari filsafat manusia yang dapat salah. Ya, jadi filsafat manusia semuanya boleh berfilsafat apapun dan sebagainya. Namun pada akhirnya filsafat itu tidak bisa menjawab esensi dari yang dicari. Dan yang dapat menjawab itu hanyalah wahyu ilahi. Jadi ini semacam rasionalisme René Descartes. Jadi mengatakan kebenaran dengan rasionalisme itu dapat dicari. Namun pada akhirnya secara skeptis kita meragukan kebenaran itu. Dan yang dapat membenarkan atau menjadi jawaban dari semua keraguan atas kebenaran rasio itu hanyalah Tuhan. Ya, semacam itu. Jadi ada kemiripan. Nah, Origenes itu berkata orang hanya boleh percaya sesuatu sebagai kebenaran bila hal itu tidak menyimpang dari gereja dan ajaran para rasul. Jadi segala sesuatu filsafat manusia itu disebut kebenaran bila tidak melawan firman Tuhan. Kan begitu, saudara ya. Nah, waktu berjalan terus, filsafat
patristik itu sampai abad ke-5 muncullah Augustinus Bapak Gereja pada tahun 354 sampai 430. Nah, disinilah kita menemukan pemikiran-pemikiran Plato yang berpengaruh pada ajaran-ajaran Augustinus, dan ini menjadi sumber inspirasi untuk para pemikir abad pertengahan. Ya, sesudah Augustinus ya selama 800 tahun. Jadi genaplah 1000 tahun abad pertengahan ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana kelanjutan dari filsafat patristik ini? Kita tahu akhirnya filsafat barat kuno itu berakhir dengan ditutupnya Akademia Plato pada tahun 529 oleh Kaisar Justinianus bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Romawi Barat dan beralih ke kerajaan Romawi Timur. Dan yang sangat dikenal sampai sekarang dari ajaran para bapak gereja di zaman filsafat pertengahan pertama, yaitu khususnya zaman filsafat patristik, adalah ajaran Augustinus yang dikenal sebagai bapak gereja dengan ajarannya yang terkenal Tritunggal, yang dapat digambarkan sesuai dengan penjelasan di konten sebelumnya tentang pengaruh filsafat Platonik pada teologi logos dalam Yohanes pasal 1.